Shalom, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Firman Tuhan sebagai santapan rohani kita terambil dari Galatia 6 ayat 2. Kita buka Alkitabnya sama-sama supaya kita mengerti dan belajar firman Tuhan yang akan menjadi santapan rohani kita di pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sampai situ firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah tolong menolong. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling istimewa dari ciptaan yang lain. Tetapi walaupun kita istimewa, kita memiliki kekurangan dan kelemahan karena ada dosa. Tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya kita sehat, tidak selamanya kita muda. Tetapi ada waktu kita mengalami kelemahan, mengalami keletihan, mengalami penyakit, dan perlu pertolongan oleh orang lain. Sehingga manusia itu perlu tolong-menolong atau saling membantu, meringankan beban, ataupun meringankan masalah yang dihadapi antara kita, antara sesama kita. Karena kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu bergaul, kita perlu bersahabat dengan orang lain, supaya kita menikmati arti hidup bersama. Atau kita bisa mengerti arti persahabatan, mengerti arti pertemanan, memiliki kelompok ataupun komunitas-komunitas yang lain yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan diri kita sendiri. Khususnya di pagi hari ini sebagai anak-anak Tuhan Yesus yang sudah menyatakan dirinya sebagai anak-anak Tuhan, haruslah memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, saling peduli, saling menolong, saling mendukung untuk kemajuan bersama. Jangan kita seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, orang yang tidak mengenal kasih daripada Tuhan Yesus. Mereka memiliki sifat yang egois, mereka memiliki sifat yang mementingkan diri sendiri. Tetapi kita adalah orang yang sudah menerima kasih Tuhan Yesus. Kita sudah menerima pertolongan dari Tuhan, sehingga kita harus mau dan senang melakukan tolong-menolong, pertolongan untuk orang lain, ataupun untuk meringankan beban orang lain. Seperti ayat firman Tuhan di pagi hari ini, Galatia 6 ayat 2. Ini akan kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus untuk memenuhi hukum Allah. Ketika kita melakukan tolong-menolong, ketika kita melakukan kasih, peduli kepada orang lain, maka kita sudah memenuhi hukum Allah. Hukum Allah itu adalah hukum yang kedua. Kalau hukum yang pertama dan utama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dan hukum yang kedua adalah mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itu terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 39. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengetahui dan mengerti hukum yang kedua ini sebagai perintah Tuhan atau perintah agung yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Sekarang apa yang bisa kita lakukan supaya kita menolong orang lain untuk mengurangi beban orang lain? Contoh kecil, sebagai anak kita bisa menolong orang tua kita dengan melakukan semua perintah dan juga nasihat orang tua kepada kita. Membantu orang tua kita di rumah, misalnya menjaga adik, mengasihi saudara-saudara, mengasihi orang tua, ya. Dan juga banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi beban orang tua kita.
Contohnya yang terjadi pada saat ini ketika kita sedang belajar online, belajarlah dengan baik. Ya. Jangan berbohong ketika kamu disuruh oleh orang tuamu untuk membantu. Jangan katakan kamu sedang belajar online ketika kamu disuruh, padahal kamu tidak belajar. Jadi kalau kita melakukan pekerjaan kita sesuai dengan jadwal kegiatan kita yang sudah kita susun rapi, jam berapa kita masuk sekolah, jam berapa kita pulang sekolah, dan jam berapa kita melakukan pekerjaan kita di rumah, ya, ataupun kita mengerjakan PR, kita lakukan itu sesuai dengan jadwal yang sudah kita lakukan, maka kita pun sudah bisa mengurangi beban orang tua kita. Ketika kita mengasihi orang tua kita dengan tulus, ya, menjawabnya dengan baik, dengan lemah lembut. Ketika kita dipanggil, kita cepat menjawab dengan suara yang lemah lembut, maka kita juga bisa mengurangi beban orang lain. Ataupun mengurangi beban orang tua kita. Yang kedua, contoh kecil, ya, ketika kawan kita sedih, ketika kawan kita sakit, berduka, maka kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita akan mendoakan mereka, kita akan menghiburnya dengan firman Tuhan dan menguatkan mereka dengan firman Tuhan. Dan juga kita merasakan apa yang mereka rasakan, sehingga kita tidak perlu mengejek mereka, ya, tidak perlu mengejek kekurangan orang lain, tetapi kita membantu yang lemah, tidak menggosipi orang lain, tidak menceritakan keburukan orang lain. Sehingga kita, ya, ketika kita menolong dengan tulus, mendoakan, ya, menghibur kawan-kawan kita yang mengalami kesedihan, mengalami sakit penyakit ataupun duka, maka kita bisa mengurangi beban mereka. Contoh yang ketiga, membantu orang lain supaya tidak tertular corona pada saat ini. Kita tahu pada saat ini yang terjadi di negara kita dan juga di negara-negara yang lain, banyak yang sudah meninggal akibat dari virus corona ini. Bagaimana caranya supaya kita juga ataupun orang lain juga tidak tertular? Maka kita akan melakukan protokol kesehatan, ya, tidak bersalaman, jaga kebersihan, tidak pergi ke tempat yang ramai, ya, selalu cuci tangan, dan lain sebagainya untuk mendukung kebersihan dan juga mengurangi menularnya virus corona. Yang keempat, membantu dengan materi ataupun tenaga kepada teman-teman kita, sahabat kita, sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Dan jangan pernah mengungkit-ungkit pemberian ataupun pertolongan yang sudah pernah kita berikan kepada orang lain. Ini adalah beberapa contoh kecil yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menerima keselamatan, sudah menerima pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita ditolong Tuhan, maka kita pun mau menolong orang lain dan kita mengurangi beban orang lain. Apakah saudara mau melakukan hukum Allah ini? Atau apakah saudara hanya ingin memikirkan diri sendiri? Ini tantangan yang harus kita lakukan pada saat ini. Zaman yang tidak mudah untuk kita hadapi sendiri. Tetapi kita harus berhadapan dengan dunia penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, penuh dengan masalah hanya bersama Tuhan Yesus. Ketika kita mau melakukan hukum Allah ini, yaitu mengasihi sesama seperti diri sendiri, ataupun dengan tema kita di pagi hari ini, tolong menolong, maka kita sudah melakukan hukum Allah. Oleh karena itu di pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama melakukan hukum Allah, yaitu tolong menolong dimanapun kita berada. Bila firman Tuhan ini yang menguatkan kita dan mengajari kita supaya kita mau
bertolong-tolong dengan orang lain, saling menolong dengan sesama kita, supaya kita memenuhi semua hukum Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.